perawatan itu dari luar sampai dalam. Kalau dalam kan kalian nggak mungkin lihat, tapi aku yang merasakan, dan juga untuk luar udah pastilah. Iya sayang. Nah, ayo tembak aja. Ayo, Bang Dita ya. Bang Arya. Kak Maria, bicara soal perawatan, keseringan suka perawat bagian tubuh yang mana sih dan apa untuk treatmentnya? Kalau aku perawatan itu dari luar sampai dalam. Kalau dalam kan kalian nggak mungkin lihat, tapi aku yang merasakan, dan juga untuk luar udah pastilah kayak kulit, terus juga rambut, sampai ke kayak warna kulit biar lebih cerah, lebih glowing seperti apa. Aku selalu perawatan di sini sih. Dari umur berapa sih kan? Apa? Perawatan kulit. Perawatan. Mulai aku di dunia entertain aku sadar banget kayak orang kan pengen nonton TV biar kita enak dilihat gitu kan. Terus apalagi kalau misalkan aku terlalu begadang banget itu kan kayak lebih lelah. Jadi gimana caranya biar lebih nge-boost kita, ya harus kayak facial, harus juga dengan kayak infus. Nah, aku temuin di sini jadi harus bener-bener rajin. Ya minimal kayak sebulan 2 kali lah. Ada budget khusus Kak? Apa? Ada budget khusus untuk perawatan Kalau sebulan kamu budgetin susah, karena ini kan aku ibaratnya investasi kan. Kamu investasi ke badan kamu, ibaratnya kamu keluar 1.000 untuk dapat 10.000 gitu. Kalau misalkan untuk diri kita sendiri dan bisa menghasilkan, ngapain dibudgetin? Ada perawatan juga. Apa? Botox pasti ada, kan melawan umur ya, biar potong umur gitu kan. Udah pasti ada, apalagi kan aku ekspresif banget kan, kayak harus ketawa, harus sedih misalkan kayak gitu. Itu kan kerutan pasti ada. Tapi kayak kalian tuh di sini aku udah gak ada kerutan, karena aku rajin ngelakuin itu. Itu udah pasti sih. Mungkin Sempat menjaga pola makan juga nggak sih Kak untuk menjaga tubuh tetap fit dan juga perawatan? Jaga pola makan udah pasti ya. Di sini kan emang ada selimut juga, tapi emang harus dibantu dari dalam dan juga luar gitu. Kalau misalnya dari dalam, aku harus kayak minimal seminggu 3 kali aku olahraga. Terus juga kayak jaga makan. Aku kan nggak makan nasi putih udah hampir 8 tahun. Terus kayak nggak kurangin lah makanan kayak berlemak, gorengan, kayak gitu. Udah pastilah. Pengganti karbonya itu sendiri apa sih Kak? Kan katanya Kakak juga udah bertahun nggak makan nasi ya? Iya. Aku makan roti gandum, terus aku makan kayak umbi-umbian, jadi lebih kayak yang natural lah. Soalnya kalau misalnya nasi putih kan terlalu banyak kayak kadar gulanya kan, takutnya diabetes. Mbak Maria mungkin kalau flashback sedikit dulu, pertama kali perawatan agak sedikit ekstrim tuh apa? Sedikit ekstrim. Yang berdarah-darah ya, itu bagi aku itu ekstrim banget. Kayak kamu, kan dulu aku waktu SMP itu karena kulitku berminyak, jadinya kan banyak jerawat kan, terus pernah hampir seluruh muka tuh aku jerawatan. Nah buat hilangin bekasnya, kita harus kayak salmon DNA dan juga PRP. Nah itu kan berdarah-darah. Jadi seminggu tuh mukaku rusak, darah semua ini pas awal, udah serem lah. Tapi setelah seminggu kemudian bener-bener glowing banget, kayak bener-bener noda tuh hilang gitu kan, pori-pori lebih kecil. Sempat minder nggak kayak gitu? Ya seminggu hancur. Ya kalau yang cinta yang sayang mah sayang aja lah. Tapi seminggu hancur pokoknya, dia insecure, kamu kemana-mana. Diam aja di rumah. Diam di rumah demi keglowingan. Beauty is pain kan. Dan itu akhirnya tertarik, apalagi setelah itu yang dicoba yang agak sedikit ekstrim. Yang sedikit ekstrim, yang Salmon DNA itu yang diinjek satu-satu, itu sakit banget, kecil-kecil, dan itu mukaku kayak bentol-bentol kayak orang kena kusta gitu loh. Tapi itu adalah cara yang terakhir untuk buat muka kamu tuh kolagennya jadi merangsang kolagen biar lebih awet muda. Itu menurut aku ekstrim sih, karena seminggu aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa hangout, nggak bisa kemana-mana. Kalau cowok minta pap dong, malu kan, mukanya lagi aduh hancur banget. Arya tapi Klinik kecantikan cocok-cocokan nggak sih kayak gitu? Apa? Pernah fail nggak sih ke salah satu salon kecantikan gitu? Kalau dulu pernah kan dokternya ya kita kan nggak tahu kan, kalau yang dokter yang nggak kredibel pasti bisa ngebuat muka kita. Aku pernah kayak ada di salah satu klinik kecantikan di luar sana, aku nggak bisa ketawa, jadi dia salah nyuntikin gitu, jadinya aku nggak bisa ketawa sebelah. Itu pernah kejadian, itu parah banget. Jadi harus hati-hati memilih dokter, emang kliniknya yang harus kredibel banget.
Itu lagi- aku sebulan nggak bisa mati saraf aku. Itu lagi perawatan apa? Maaf. Itu aku lagi perawatan waktu itu kalau nggak salah, kan aku ada dalam ya smile line aku, jadi cuma kayak diisi sedikit gitu filler. Nah diisi sedikit tapi dia kena ke saraf aku, jadi aku nggak bisa ketawa, bener-bener kayak ada semut jalan. Itu harus ke dokter saraf sebulan. Aku pikir aku cacat kan, makanya buat teman-teman semua harus hati-hati milih dokter, walaupun waktu itu kliniknya pada ternama, tapi ternyata dokter pun pengaruh. Makanya dari semua perawatan yang kamu jalani, ada nggak sih dari bagian tubuh kamu yang paling favorit dan paling kamu investasikan? Oh, ada perut aku, mau lihat? Oh boleh langsung ya. Perut. Kenapa tuh perut? Karena perut bagi aku susah. Buat teman-teman semua mungkin ngerasain banyak yang kurus tapi buncit kan. Karena itu harus dari pola makan, harus juga dibantu dari luar, juga dikencengin dari kayak mungkin injection atau mungkin alat untuk slimming. Jadi bagi aku perut tuh investasi banget sih. Nah, Maria mungkin banyak juga kan artis yang operasi Mbak. Ketika Maria ada keinginan kan seperti apa itu? Kalau misalkan kamu operasi plastik itu udah pasti antara berhasil atau gagal. Nah kalau kamu treatment kecantikan kayak gini, kamu kalau misalkan nggak suka kamu bisa hilangin. Let's say filler, aku nggak suka nih fillernya misalkan terlalu berlebihan di bibir, let's say kamu bisa hilangin. Tapi kalau misalkan kamu operasi bibir, itu kalau kamu gagal ya udah terima nasib aja. Kalau mau diulang mungkin bisa lebih gagal. Ya itu tergantung sih. Oke. Nanti wawancara lagi. Iya.